Pemirsa RRI yang kami hormati, pada hari ini kami dari Badan Permusyawaratan Desa Benggalo melaksanakan reses tingkat dusun yang dilaksanakan di Dusun 4 dalam rangka untuk mendengarkan, menyerap dan menyalurkan aspirasi warga masyarakat dusun kepada pemerintah dan juga kelembagaan desa. Kegiatan reses dusun hari ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih ya, di Desa Benggalo. Koperasi sebagaimana kita ketahui ini merupakan sokoguru perekonomian karena dikembangkan dengan azas kekeluargaan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk anggota. Nah, pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo mengharapkan agar Koperasi Desa Merah Putih ini dapat menjadi instrumen untuk pengentasan kemiskinan, kemudian pemulihan ekonomi rakyat, kemudian juga untuk memberikan nilai tambah bagi produk-produk terutama produk pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang merupakan basis ekonomi rakyat. Nah, tentu saja koperasi yang akan dikembangkan tidak hanya sebatas koperasi simpan pinjam saja, tetapi juga bagaimana memberdayakan ekonomi rumah tangga, keluarga, kemudian memenuhi kebutuhan harian konsumsi masyarakat, dan juga sebagai sarana untuk memberdayakan usaha mikro kecil yang ada di desa. Nah, kita harapkan koperasi yang akan berkembang di desa-desa ini mendapatkan dukungan terutama permodalan atau pembiayaan dari pemerintah melalui Himbara atau Perhimpunan Bank-Bank Negara agar bagaimana koperasi ini berkembang dengan cepat dan memberikan dampak nyata bagi pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan juga pemberian nilai tambah bagi produk-produk pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, dan juga berkembangnya pariwisata desa yang ada di Provinsi Benggalo. Perkenalkan, nama saya Kasih Hari dari mahasiswa kesehatan masyarakat. Kira-kira Bapak bisa jelaskan apa saja tantangan kedepannya yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan koperasi desa dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Baik, yang pertama kita mengetahui bersama bahwa koperasi itu biasanya identik dengan kegiatan simpan pinjam. Tetapi oleh masyarakat itu selalu mengutamakan pinjam-pinjam, ya. Sehingga koperasi ini keburu layu sebelum berkembang, keburu mati sebelum hidup, ya. Nah, ini yang perlu diubah baik oleh pengurus maupun kepada anggota itu sendiri, memberikan pemahaman agar bahwa koperasi itu sebenarnya unit usahanya banyak, dan yang terutama penting sekali itu adalah pemberdayaan masyarakat, kemudian apa yang menjadi basis ekonomi rakyat, ya, misalnya terkait dengan pertanian, peternakan, kemudian pariwisata desa, kemudian usaha mikro kecil, itu yang harus dikembangkan beriringan dengan unit-unit usaha yang ada di koperasi itu. Misalnya kalau satu desa itu dia potensi lokalnya di bidang pertanian, maka yang perlu disediakan itu misalnya pupuk, bibit, benih, dan juga obat-obatan atau pestisida. Kalau ini mampu dijalankan oleh koperasi, maka ini adalah kebutuhan-kebutuhan pokok dari petani. Maka saya yakin, percaya, usaha-usaha ini pasti akan berkembang dan tidak akan cepat mati atau redup sebagaimana usaha-usaha simpan pinjam yang konvensional. Kemudian yang berikut, usaha-usaha koperasi juga harus memberdayakan ekonomi rumah tangga. Misalnya